Bagaimana kalau saya menggabungkan berbagai pendekatan? Pendekatan tradisional yang diwakili oleh pendidikan saya di Pakistan dan pendekatan kritikal, ya, pendekatan yang mengedepankan critical thinking, berpikir kritis. Jadi tidak ada sesuatu yang diterima kecuali diperdebatkan. Itu adalah cara Barat, kan? Pak Rahmat, ketika saya di UCLA, karena saya terdidik di Pakistan, kan, di pesantren, saya itu semester pertama, bulan-bulan pertama itu shock. Saya terbiasa duduk di kelas. Biasa duduk di kelas, menerima, menyerap, ya. Dan kalaupun bertanya, minta maaf dulu, afwan Ustadz, gitu. Ini apa? Saya tidak mengerti ini. Kita itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak pernah men-challenge, menantang profesor. Kenapa Anda tulis ini? Gitu. Apa rasionalnya? Saya berbeda dengan Anda. Kita tidak pernah lakukan itu. Waktu itu saya kaget karena teman duduk di samping saya itu. Jadi bukan hanya menantang profesor yang ada di depan, tapi memanggil nama. Jadi nggak dipanggil prof misalnya. Ya, di sini kan pasti kita manggil ustadz dengan kayak sujud-sujud. Di sana itu profesor itu kayak teman. Jadi dipanggil Mike, jadi Michael namanya dipanggil Mike saja. Kemudian gagasannya itu di-challenge, ya, ditantang dengan diajukan argumen yang berbeda. Untuk saya itu shock. Minggu-minggu pertama kuliah lagi di UCLA itu shock sekali. Apalagi Pak Rahmat kalau kuliah di lembaga pendidikan yang biasa kita sebut sebagai research university, ya. Maksudnya lembaga pendidikan yang memang mengedepankan riset. Itu termasuk di Chicago, Pak Rahmat. Itu luar biasa dinamisnya diskusi dalam kelas itu. Jadi kalau di Chicago yang saya alami, dosen itu tidak perlu bertanya, kalian punya pertanyaan nggak? Jadi kita mahasiswa itu berlomba-lomba, berkompetisi untuk nanya. Jadi Pak Farhan bisa bayangkan, saya mengambil kelas membaca Quran. Jadi reading in the Quranic text. Itu mata kuliahnya. Iya. Ada juga Iya. Qurannya dibawa gitu. Kita bawa Quran bahasa Arab masing-masing mahasiswa karena mata kuliahnya memang reading in the Quranic. Ada yang non muslim nggak Pak? Sebagian. Saya mungkin satu-satunya muslim. Saya satu-satunya muslim. Kita membaca teks Al-Quran dan mata kuliah memang reading in the Quran. Nah, yang kita diskusikan itu surat Al-Maidah. Surat yang kelima di Quran. Satu semester kita hanya fokus pada satu surat. Bayangkan, Pak Rahmat. Dan kadang dalam 3 jam, karena kelasnya 3 jam, itu kita hanya menyelesaikan 2-3 ayat. Bisa dibayangkan, 3 jam hanya mendiskusikan 2-3 ayat. Saking dinamisnya diskusi di kelas. Saking luar biasa. Kelas seperti apa, kampus seperti Chicago, itu kita tidak perlu khawatir kurang bahan. Karena masing-masing akan berkompetisi. Mungkin begini, Prof. Mungkin pertanyaan dari teman-teman ini, para pemirsa sekarang itu adalah, apakah saya bisa gitu ya? Apakah kami bisa? Apakah lulusan-lulusan aja, saya pikir lulusan ini pada bagus-bagus ya. Pada jago-jago kompetensi dalam ilmu-ilmu Islamnya dan ilmu-ilmu bahasa Arabnya tentunya. Tapi mungkin menurut Prof, apa yang perlu dipersiapkan dari teman-teman ini ya, biar mereka juga bisa bersaing lah dengan kolega-koleganya nanti gitu. Iya, saya bisa menceritakan pengalaman saya sendiri karena yang saya alami di Pakistan, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang dialami kawan-kawan di Azhar sini. Saya belajar teks setiap hari, baca berbagai kitab, ya. Tetapi saya miskin metode bagaimana membaca kitab ini secara kreatif. Jadi teman-teman saya kira sama, di teman-teman di Al-Azhar itu kaya data. Kita banyak kitab di sini. Saya 2 hari keliling maktabah itu luar biasa. Saya menahan diri untuk tidak beli kitab. Ternyata sudah banyak sekali kitab yang saya kumpulkan di sini. Kantor saya itu penuh dengan kitab karena saya membeli kitab-kitab dari Libanon. Saya pikir saya ke sini harus selektif, ternyata susah. Pak Rahmat, membatasi diri tidak membeli kitab di sini itu susah. Pertama karena banyak, yang kedua karena murah.
Itu luar biasa. Nah, jadi kita sebenarnya punya banyak bahan, Pak Rahmat. Tapi apa Kita kaya bahan, tapi kita miskin metodologi membaca kitab secara kreatif. Jadi karena pendidikan kita kan cenderung doktrinal kan, membaca kitab, menganggap tidak ada masalah, ya sudah diserap di kepala dan diyakini itulah Islam. Ya, sebenarnya sementara tradisi di Barat itu membaca teks itu lagi mengeksplorasi berbagai kemungkinan maknanya. Jadi ketika membaca surat Al-Maidah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, itu ayat pertama, uqud kan, orang-orang yang beriman penuhilah uqud, perjanjian atau kontrak ya. Kemudian kita akan bertanya, uqud itu apa sih artinya sebenarnya? Akad menjadi uqud kan? Bagaimana memahami kata uqud? Jadi pertanyaannya adalah, kata uqud di zaman Nabi itu kira-kira diartikan apa? Karena akad yang kita pahami hari ini tidak otomatis itu yang dipahami masyarakat di zaman Nabi, kata yang sama. Ya kan? Maknanya bisa berbeda karena perbedaan waktu. Nah, gimana cara kita mengeksplor ini gitu Pak Rahmat? Jadi kita memahami kata akad dari kamus-kamus. Kita eksplorasi berbagai kamus untuk mengetahui makna akad apa. Itu satu. Kita menelusuri makna akad dalam syair-syair jahiliyah. Yang sangat mungkin itu adalah pengertian yang dipahami oleh masyarakat Arab yang menjadi audien Quran. Ya kan? Kata akad apa dalam syair-syair jahiliyah? Bisa lagi kata akad dalam kitab-kitab pra-Islam. Nah, kalau syair jahiliyah kan tidak tertulis ya, tetapi ada kan kitab seperti Bible atau Talmud ya, atau kitab-kitab yang di orang-orang Kristen atau Yahudi yang menjelaskan atau komentar terhadap Talmud dan jadi bagaimana mendekati ini kalau kita lihat makna Quran dalam interaksinya dengan Bible. Bagaimana ini kemudian dipahami oleh para mufasir. Itu jadi satu kata ya, satu kata itu bisa dari berbagai sudut pandang, dari para mufasir, dari para ahli bahasa seperti kamus, dari sumber-sumber non Islam ya, seperti Bible atau syair jahiliyah. Itu jadi sumbernya menjadi banyak. Itu cara kan Pak Rahmat. Ini kan metode membaca teks sehingga makna itu menjadi tidak sederhana. Nah, kita di sini teman-teman yang mahasiswa termasuk di Azhar, itu kita punya banyak data. Ya kan? Kita penguasaan bahasa Arab kita sangat baik, tapi kita miskin metode membacanya secara. Nah, itu ya. Jadi pemirsa sekalian, sebenarnya kita punya bahan, raw materialnya ada ya. Tinggal bagaimana kita mengemas, mengolah gitu ya. Metodenya seperti apa, bagaimana caranya. Mungkin itu yang perlu kita belajar banyak dari beliau. Prof, mungkin sebelum terakhir nih ya, saya ingin tahu bagaimana Prof ketika mengajar gitu ya, dengan mahasiswa-mahasiswanya yang kritis gitu ya, yang banyak bertanya, dan itu bagaimana Prof menjawab gitu ya. Apakah ada juga yang pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak nyeleneh? Yang misalnya bertanya untuk mendeskripsikan Islam misalnya. Ya. Secara umum tidak ada. Jadi karena mahasiswa saya di Notre Dame itu Mahasiswa Amerika juga banyak kan? 80% mahasiswa saya itu agama Katolik. Agama Katolik, agama Ya, Kristen. 80% Katolik. Jadi 20% itu bisa Protestan, bisa Hindu, Buddha, Yahudi, Muslim. Jadi sangat kecil. Memang kita punya problem dengan diversity ya, keragaman. Karena dan teman-teman perlu tahu bahwa Notre Dame ini salah satu kampus terbaik di dunia. Jadi departemen saya namanya Departemen Teologi ya. Itu kalau teman-teman bisa cek di Google hari ini, besok kapan Anda menyaksikan video ini, cek di Google kampus terbaik di dunia untuk bidang teologi, studi agama-agama atau divinity. Jadi theology, religious studies dan divinity. Lihat kampus terbaik di dunia. Yang pertama itu Notre Dame. Yang kedua itu Oxford tahun ini ya, ranking tahun ini. Yang pertama itu Notre Dame, nomor 2 itu Oxford, nomor 3 itu Harvard, nomor 4 itu Cambridge. Saya lupa yang nomor 5. Jadi ini kampus terbaik tapi yang ngajar orang Madura.
Jadi maksudnya orang Madura tulen tapi bisa mengajar di kampus terbaik di dunia. Yang diajarin adalah orang bule ya. Orang bule. Nah, jadi mahasiswa saya itu 80% orang Katolik ya. Sisanya dari berbagai agama termasuk Islam. Dari warga Amerika atau Em, lintas negara? saya kira 99,9% orang Amerika. Orang Amerika. Nah, jadi mereka ini datang ke kelas saya memang dasarnya curiosity itu. Mereka ingin tahu. Ya. Kadang mereka baca di koran atau dengar di TV, ternyata orang Islam ini didiskreditkan. Teroris lah, suka kekerasan lah. Mereka bertanya, apa iya Islam ini pengecualian? Beda dengan agama saya, beda dengan agama tetangga saya yang Yahudi. Nah, mereka datang ke kelas saya. Bener nggak sih? Jadi mereka itu di dalam kelas saya itu tertantang. Dan kemudian mereka, oh ternyata nggak beda Islam ini nggak. Jadi ya seperti agama saya juga ada yang brengsek, ada yang banyak yang baik. Islam juga sama ternyata. Jadi itu Pak Rahmat. Jadi ada apa ya? Karena tujuan mereka memang ingin tahu, ya. Dan itu menjadi minat intelektual. Karena itu mereka datang ke saya itu bukan untuk mendiskreditkan agama yang saya yakini. Dan juga bukan mempersoalkan kenapa saya Muslim ngajar di kampus Katolik, karena yang saya ajarkan juga bukan hanya Islam, saya juga ngajar teologi Kristen, dan kalau Quran pun Quran dan Bible, ya. Karena itu mereka tidak masalah ini orang Muslim dari Madura ngajar agama saya, nggak ada masalah, karena yang mereka lihat ini punya keahlian tidak sih untuk menjelaskan agama saya. Jadi yang mereka lihat itu bukan apa agamanya, tapi dia punya keahlian tidak. Mungkin Prof, ini pertanyaan terakhir. Saya ingin tahu dari Prof ini sebagai orang Madura yang pergi ke Amerika. Ada nggak satu momen gitu ya yang boleh suka boleh duka ya ketika tinggal di Amerika, ketika ngajar di kampus, apapun itulah yang bisa menjadi hikmah bagi kita semua gitu ya, bagi pelajaran bagi kita semua, whatever lah ya gitu ya. Termasuk mungkin nanti ditutup sama pesan dan pesan Prof lah nanti. Tapi saya ingin tahu dulu ada nggak satu momen atau satu kisah gitu ya yang menjadi momentum apapun itulah di kehidupan Prof mungkin ya. Maksudnya hal-hal duka yang menjadikan saya lebih kokoh lah kira-kira. Ya, atau tapi ketika udah di sana ya, iya, di Amerika, iya. maksudnya ketika Iya. di Amerika mungkin ada kisah lucu, unik. Oh, kalau terserah. berbagai kisah tentu banyak, Pak Rahmat. Tentu banyak. Iya, tentu banyak sekali kisah-kisah yang kemudian saya menjadi lebih lebih strong menghadapi masalah Paling unik gitu. lah, kalau boleh. Tetapi untuk teman-teman yang berada di luar seperti di sini gitu, kisah yang paling yang paling menyentuh saya karena saya tinggal di luar adalah ketika bapak saya meninggal tahun lalu ya, di mana saya berada di Amerika, dan waktu itu kan masih COVID ya, saya tidak bisa pulang ya. Dan itu betul-betul luar biasa perasaan sedih ya. Tapi kemudian pelajaran yang saya ambil itu betapa pentingnya memperlakukan orang tua kita itu sedemikian baik ya. Saya itu menyesal ya tidak berada di samping orang tua saya ketika mereka meninggal. Jadi teman-teman yang orang tuanya masih ada, itu pengabdian terbesar kita ya, dan saya merasa tentu saya sudah mencoba sebaik mungkin memperlakukan orang tua, tetapi ketika meninggal tidak ada di sampingnya itu menjadikan saya merasa kurang lengkap, Pak Agus, pengabdian terhadap orang tua, apalagi saya tidak bisa pulang karena COVID ya. Jadi itu sesuatu yang momen sedih, tapi memberikan pelajaran penting bagi saya yang akan saya sampaikan ke anak saya gitu. Oke, kuncinya adalah di orang tua ya. Jadi kita tetap
yang orang tua yang masih ada, jagain, Iya. hormatin gitu ya, hargain, mengabdi Mumpung gitu masih ya, ada. melayani ya, mumpung masih ada. Karena penyesalan selalu datang belakangan biasanya. Penutup, pesan dan kesan buat pemirsa Garden City Lovers. Akan mengulangi saja sebenarnya poin yang sama bahwa tadi juga ditegaskan Pak Rahmat dengan sangat baik bahwa tak ada apapun yang bisa menghalangi kita untuk mewujudkan cita-cita. Jadi masalah ekonomi terbukti tidak benar bahwa hanya dengan uang misalnya kita bisa mewujudkan cita-cita. Saya adalah contoh yang baik. Saya dari keluarga miskin, petani di Madura, tetapi saya sekarang bisa menikmati jerih payah saya ya. Orang memang cenderung lihat Munim sekarang ya, tidak melihat prosesnya bagaimana saya bisa mewujudkan ini gitu. Jadi jelas satu bahwa finansial harus tidak menjadi kalangan. Kedua, latar belakang pendidikan Pak Rahmat. Ya, saya ini didik di pesantren ke Pakistan, maksudnya masih negara Muslim, tapi coba bayangkan saya bisa mengajar di kampus Katolik, ya, yang terbaik di dunia. Jadi bahwa saya seorang Muslim, saya ini lulusan pesantren, sekolah agama di Pakistan, itu seharusnya tidak menjadi kendala bagi kita untuk mewujudkan cita-cita apapun cita-cita kita. Jadi kesempatan itu selalu terbuka gitu ya, Prof. Kesempatan selalu terbuka bagi siapapun, termasuk yang tadi yang awalnya belajar agama, yang awalnya mungkin terlalu agama yang konvensional ya, belajar agama yang konvensional, tapi akhirnya bisa juga seperti Prof. Munimi yang malahan justru sekarang ngajar anak-anak bule yang notabene-nya mereka bukan Muslim pula gitu ya. Betul. Di negara yang besar pula di Amerika. Ada lagi, Prof? Saya kira yang terakhir, kalau boleh saya memberikan nasihat adalah baca apa saja. Baca apa saja. Iya. Kan kadang-kadang kita didoktrin, oh jangan baca itu tulisan orang kafir. Oh, oke. Jangan baca itu menyesatkan. Ya. Itu yang menentukan kafir nggak kafir itu kan bukan apa yang kita baca. Ya, di sini. Jadi dengan membaca apa saja, jadi kita belajar tentang kebenaran itu bisa datang dari manapun. Saya kira itu. Saya kira itu mungkin bisa jadi penutup. Kebenaran itu bisa datang dari manapun. Dari mana saja. Kalau ada kata Imam Sayyidina Ali itu kan, khudil hikmata walau min ayyuwi'ain kharajat katanya. Ambil hikmah walaupun keluar dari lubang mana saja, keluarnya dari mana saja gitu ya. Betul. Itu penting itu. Oke, Prof. Pemirsa Garden City Lovers, kita sudah pada penghujung podcast dengan Profesor Mun'im Siri, orang Madura yang ngajar di Amerika. Iya, terima kasih Profesor Mun'im Siri atas waktunya, telah kami wawancarai, telah kami mintain pengalamannya, ilmunya dan lain-lain. Semoga bermanfaat juga bagi pemirsa sekalian, terutama para mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang belajar di berbagai universitas di Mesir, terutama di Al-Azhar. Jangan pernah putus untuk bermimpi besar dan realisasikan mimpi itu dengan kerja keras, tekun, keuletan, karena tidak ada yang mustahil kalau kita punya keinginan yang kuat.